Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwa'illahi ta'ala wa syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi li syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa maghfirataka. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Antirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadhin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, ya man idza rufi'at ilaihi aquful abdi kaffah, ya man tanazza fi dhatihi wa sifatihil ahadiyah an ayyakuna lahu fiha nadhair wa asbah, ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaniyah, ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwal wa la siwah, ya man istanadal anamu ila qudratihil qayyumiyyah wa arsyada bifadlihi man istarsyadahu wastamtah. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudsiyah allati azahat min dhulumatis syakki tujah, wa natawassalu ilaika bi syarafin dhatil muhammadiyah
ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعناه. Amin, donga, amin. Niki donga. Wa bi alihi kawakibi amnil bariyah wa safinatis salamati wan najah wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladzina badalu nufusahum lillahi yabtahuna fadlan minallah wa bihamalati syariatihi ulil manakibi wal khususiyah alladzina istabasharu bi ni'matin wa fadlin minallah an tuwaffiqana fil aqwali wal a'mali li ikhlasin niyyah wa tunjihani kullin minal hadirina wal ghaibina wa matlabahu wa munah wa tukhallisana min asraris sahawati wal adwa'il qalbiyah wa tuhaqqiqa lana minal amali ma bika dhananna wa taghfiyana kulla mudlahimmatin wa baliyah wa la taj'alna mimman ahwahu hawah wa tudniya lana min husnil yaqini kutufan daniyatan janiyah wa tamahu anna kulla dhanbin janaynah wa tasturani kullin minna aibahu wa ajzahu wa asrahu wa iyyah wa tusahhil lana min salihil a'mali ma azzadurah wa ta'umma jama'ana hadha min khazaini manahikas saniyah birahmatin wa maghfiratin wa tutima amman siwaka ghinah. Allahumma innaka ja'alta likulli sa'ilin maqaman wa maziyah wa likulli rajim ma ammalahu fika wa rajah wa qad sa'alnaka rajina mawahikal ladunniyah wa haqiq lana ma minka rajawna. Allahumma aminir rawati wa aslihir ruwati war ra'iyah wa adimil ajra liman ja'ala hadal khayra fi hadal yawmi wa ajrah. Allahumma ij'al hadhihi al-baldata wa sa'ira biladil islami aminatan rakhiyah wasqina ghaisan ya'ummun siyabu saybihi sabsaba wa rubah waghfir linasi jihadihil burutil muhabbaratil maulidiyah Sayyidina Ja'farin man ilal barzanji nisbatuhu wa muntamah wa haqqika lahul fawza bi qurbika war rajaa wal umniyah waj'al ma'al muqarrabina maqinahu wa suknah wastur lahu aibahu wa ajzahu wa hasarahu wa iyyah wa likatibiha wa qariha wa man asakha ilaiha samahu wa asghah. Allahumma
وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما صنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتهلت صدور المحافل المنيفة ببعقود حلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه. Allahumma aduh Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aduh Gusti Allah. Ya basital yadaini, Haidat kang jembarake kudrah iradah. Yadaini, yaden, kedua tangan. Maksudnya kedua tangan yaitu kudrah kali iradah. Bukan berarti Allah niku nggadai tangan loro niku mboten. Karena Allah mukhalafatu lil hawadisi. Sehingga di sini al yadaini diartikan kudrah kali irodah. Bil ngatiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ngatiyati lawan peparing. Wahai zat yang membentangkan kudrah irodahnya dengan pemberian. Ya man, hai zat idza rufingat kang nalikane dan angkat ilaihi maring man apa aku full ngabdi pira-pira epek-epeke kawula kafa mongko nyukupi sapa manhu ing ngabet. Wahai zat yang ketika telapak tangan seseorang kawula utawa hamba niku diangkat kepadanya. Jadi ketika kita berdoa niku tangan terangkat, diangkat. Maka Allah akan mencukupinya. Jadi nek sampean donga niku kedua tangannya diangkat ke atas. Ini suatu simbol orang yang meminta. Kalau sudah meminta kepada Allah. Jadi simbol seseorang yang meminta kepada Allah. Berarti wong niku mboten sombong. Ud'uni astajib lakum. Maka Allah akan mencukupinya. Ya man tanazzaha fi dzatihi wa sifatihi al-ahadiyah an ayyakuna lahu fiha nadhair wa asbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man, hai zat. Man di sini itu bukan manusia. Mannya niku man Allah. Ya man, hai zat tanazzaha kang suci fi dzatihi ing dalem dzate man
wa sifatihi lan sifat-sifate man al ahadiyati kang bangsa ahad atau bangsa tunggal atau yang maha esa ngaten. Zat yang dan sifatnya Allah itu maha esa. Wahai zat yang maha suci dan sifat-sifatnya yang esa. Suci ngan ayyakuna saking yen ta ana lahu kadue man biha ing dalem datihi wa sifatihi apa nadhairu pira-pira perkara kang madani wa asbah lan pira-pira perkara kang madani. Ini maknanya sama, tapi biasanya kalau bahasan nadhair atau nadir itu menyamai tapi dalam sebagian. Tapi kalau al-asbah itu menyamai secara umum atau keumuman. Nah, Allah itu disucikan dari semua itu karena Allah memiliki sifat mukhalafatu lil hawadisi. Laisa kamislihi say'um fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah, ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwal wa la siwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man haidzat tafarrada kang dheweki sapa man, wahai zat yang tersendiri utawa tunggal, bil kidami kelawan sifat kidam, dingin, dahulu tanpa permulaan ngaten, wal baqai lan langgeng kekal, wal azaliyati lan azali itu yang tidak ada permulaan lan boten wonten akhirane. Ini sifatnya Allah, kidam baqa, nah niku azali, dahulu, kekal, dan tidak ada akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man haidzat la yurja kang ora den arep sapa ghairuhu sakliyane man, wahai zat yang selainnya tidak diharapkan, wala yungawwalu lan ora den tetanggeni, tidak disandari, tidak disandari, tidak ora den tetanggeni apa ngalasiwahu ing atase sakliyane man, wahai zat yang selainnya tidak diharapkan dan selainnya tidak dijadikan tempat sandaran. Ya man istanadal anamu ila qudratihil qayyumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man haidzat, jadi man yang di sini, mannya ini isinya Allah. Istanada kang sesendehan sapa al anamu makhluk ila kudratihi maring kudrahe man, kuwasane man, al qayyumiyati kang bangsa qayyum, kang bangsa jumenengi dhewek, berdiri sendiri. Wahai zat yang seluruh makhluk bersandar kepada kekuasaannya yang berdiri sendiri. Wa arsada bi fadlihi man istarsadahu wastahta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsada lan kang nuduhake sapa Allah bi fadlihi kelawan kanugrahane Allah, man ing wong istarsadahu
kang nyuwun pituduh sapa man ing Allah, wastahdahu wastahdah tegese nyuwun pituduh sapa man ing Allah, wahai zat yang menunjukkan kepada orang yang minta petunjuk dengan karunia-Nya. Karena karunia-Nya, karena anugerah-Nya, Allah memberi petunjuk kepada orang yang meminta petunjuk. Jadi ini doa yang diawali dengan pujian-pujian datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti sampean ketika mau minta duit maring biyunge itu sama. Yang rayu diset ngono lho, dirayu terlebih dahulu atau dipuji-puji. Seharusnya kita meminta sesuatu apapun kepada Allah, ya kita menyanjung, memujinya. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan, Allahumma duh Gusti Allah bi anwarika lawan pira-pira nure Tuhan, al qudsiyati kang bangsa suci. Kami meminta kepadamu ya Allah dengan cahaya nurmu yang suci. Allati azahat min dhulumati syakki tujah. Allati kang azahat ngilangi apa anwar. Allati azahat kang ngilangi apa anwar. Min dhulumati syakki ale sangking pira-pira petenge mamang. Tujahu ing pira-pira petenge sak, yang dengan nur Allah itu bisa menghilangkan kegelapan, keraguan-raguan yang membuat gelap gulita. Kadang kita ragu, payu apa ora ya umahe nyong, ragu. Dadi karo Gusti Allah niku mboten yakin. Seseorang misalnya nyopir ya, kalau kita pasrah nyopir datang tiang yang sudah ahlinya, seharusnya kita kan ya harus yakin, anteng, tenang karena sudah ahlinya. Coba misalnya arep tindak teng pundi-pundi sing kon nyopir Kang Rosidin din sopir, ya sampean ora iso tenang, nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur karena Kang Rosidin ora iso nyopir mobil. Tapi kalau sudah ahlinya, misalnya kayak Kang Tumen nyopir ya iso turu nglanter karena sudah ahlinya. Begitu juga sampean pasrah karo Gusti Allah. Lah kok sampean isih kuwatir ngono lho. Lah kok isih mamang. Lah parumangsane Gusti Allah goblok banget apa? Kalau sudah pasrah karo Gusti Allah ya kudune tenang. Wes ahline masalahe. Begitu juga sampai numpak mobil, supire wes ahline. Kang Tumen nyupir ya iso ngorok karena sudah ahlinya. Nah, sesuatu kalau sudah diserahkan, Kang Hasan yang gawekna lemari, ya iso adem tenang wes enggak mikir karena Kang Hasan itu sudah ahli pertukangan. Nah, begitu juga sampean ketika pasrah karo Gusti Allah, pasrah ya wis kudune tenang sampean iso turu sampean wong wis pasrah. Allah itu ahlinya. Lah wong gawe sampean bisa pamaning kur ngudari masalah sampean. Nah, itu kenapa sampean itu keraguan-raguan yang membuat gelap gulita. Ragu. Yang mriki dikatakan tujahu ing pira-pira petenge sak, yang dengan nur Allah itu bisa menghilangkan kegelapan. Seharusnya dengan keyakinan sampean kudune le ragu-ragu ilang. Ana tukang listrik Kang dandani listrik, ya sampean tenang karena sudah ahlinya. Langgar sampean pasrah karo sing kudu ahline ya sampean kesetrum kayak dono kae. Yang tukang kayu kok dolanan listrik dono, ya protol sikile ngono lho.
karena bukan ahlinya. Maka ketika kita punya masalah, ketika kita punya hutang, kita pasrah karo Gusti Allah, pasrah wis tenang, yakin. Ayo yakin nang donya niku masalah niku mung loro. Setunggal masalah yang bisa diselesaikan. Berarti kalau masalah yang sudah diselesaikan ya sampean nggak perlu mikir. Berarti itu bukan masalah wong bisa diselesaikan. Yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Lah sampean nggak perlu pusing. Dong karena tidak bisa diselesaikan. Ngono lho. Nggak perlu pusing. Nang dunia ki masalahnya dua. Pertama, masalah yang bisa diselesaikan, yaitu masalah yang diselesaikan. Lah mau iso dirampungaken ya sampean kudu tenang. Berarti itu bukan masalah. Yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Lah kalau jenenge be masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya jane ora kena pusing, ora kena mumet. Lah wong itu bukan masalah. Wong wis ora kena diselesaikan. Wa natawassanu ilaika bisyarafil dzatil Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa natawassalu lan gawe lantaran sapa ingsun ilaika maring Tuhan bisyarafil dzati kelawan mulyane zat Al-Muhammadiyyati kang bangsa Muhammad. Jadi setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, adabnya baru kemudian bertawasul datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisarafid dzatil Muhammadiyyati, dan kami bertawasul datang kepadamu ya Allah dengan kemuliaan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bima'na. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lan wong huwa kang utawi man iku akhirul anbiya'i, iku akhirnya pira-pira nabi, orang yang menjadi penutup atau akhir daripada nabi. Bisuratihi kelawan jisimeman, bentukeman, secara bentuk, secara kelahiran, secara jisim. Beliau menjadi penutup para nabi, akhir para nabi. Tapi wa awwaluhum lan kawitane ambiya bimaknahu lawan hakikate man, tetapi secara hakikat beliau adalah awal dari para nabi, karena semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian wa bi alihi kawakibi amnil bariyati, wa bi alihi lan kawan pira-pira keluargane Kanjeng Nabi, kawakibi amnil bariyati kang dadi pira-pira lintange keamanane makhluk, bintang keamanannya seluruh makhluk. Nah itulah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksana bintang-bintang yang menjadi pegangan bagi seluruh makhluk, pengaman bagi seluruh makhluk teng donya niki. Wasafinati salamati wan najah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasafinati salamati lan dadi praune keselamatan, wan najati lan tegese keselamatan. Ahlu bait Rasulullah niku adalah menjadi perahu keselamatan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama masalu ahli baiti
kamasali safinati Nuhin. Jadi perumpamaan ahli baitku, kata Nabi, pada diri sampean itu seperti perumpamaan perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha najah, man raqibaha najah, barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah, wa bi ashabihi lan kelawan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ulil hidayati kang duweni pituduh. Dan kami bertawasul datang sahabat-sahabatnya Nabi yang memiliki petunjuk. Ashabi kan nujumi biaihim iktadaitum, ulil hidayati kang duweni pituduh. Dan kami bertawasul kepada sahabat-sahabatnya Nabi yang memiliki petunjuk. Ashabi kan nujum biaihim iktadaitum, para sahabatku, kata Nabi, itu laksana bintang-bintang di langit, dan dengan siapa saja sampan mengikutinya, mengikuti mereka, iktadaitum, maka sampan akan mendapat petunjuk. Wal afdaliyati, lan kang duweni sifat kang luweh utama. Afdalun nas ba'dal anbiya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Maka para sahabat itu afdaliyah, alladzina yadalu nufusahum lillahi yabtahuna fadlan minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina badalu, kang padha nyerahake sapa ashab nufusahum ing pira-pira awake ashab, yang menyerahkan jiwa raganya lillahi krana Allah, nyerahaken dateng Allah, yabtahuna hale nyupres sapa ashab fadlan ing kautamaan minallahi saking Gusti Allah. Mereka menyerahkan seluruh jiwa raganya datang Allah dengan meminta karunia dari Allah. Jadi segalanya diserahkan, harus usah tanggung-tanggung. Sampeyan duwe beban pira? Sampeyan iso ngangkat beban pira? Iki sekintal, iki sing 2 kintal, sing mau ngarep dewek 1/2 kintal. Nah sampeyan kuwate pira? Nek sekintal kula nggih kiat, tapi mbok gegering kok tugel, kula gotong sing 1/2 kintal mawon. Jadi nanti yang 1 kintal, 2 kintal bagaimana? Urusannya Gusti Allah, ngono lho. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Kepenak kuatin jenengan 1/2 kintal. Nah, yang 1 kintal dan 2 kintal pasrahke. Nanti Allah sendiri yang ngangkat lewat makhluk-makhluke. Sinten terserah sing ngajeng didhawuhi, ngoten lho. Jadi jangan dipaksakan panjenengan. Ampun memaksakan sesuatu kebutuhan niku ampun. Kekuatan jenengan niku kuat pinten. Iya, jangan dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamalati syariatihi ulil manaqibi wal hudu wal khususiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini setelah tawasul datang Kanjeng Nabi, keluarga dan para sahabatnya, kemudian Sayyid Ja'far bertawasul wa bihamalati saringatihi, lan kelawan pira-pira wong kang gawa saringate Kanjeng Nabi, lan kang pira-pira wong kang gawa saringate Kanjeng Nabi, yaiku para ulama, para kiai, ulil manaqibi kang duweni pira-pira tindak lampah kang bagus. Jadi kalau ciri-ciri ulama, jadi ini kita untuk membedakan
harus bisa membedakan mana itu es krim, mana itu air tinja, mana itu demokrat, mana itu yang bangsat, mana yang kokoh, mana yang botoh. Harus bisa membedakan. Jadi ciri-ciri ulama itu apabila mereka itu tidak ambisi. Ambisi itu senes. Nah, itu ciri-ciri ulama. Apabila mereka ini tidak rakus, itu dikatakan ulama. Tapi kalau dia itu rakus, jangan dikatakan ulama, katakan babi atau tekting seperti babi, kata. Itu tanda-tanda. Jadi harus mampu kita memilah-milah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulil manakibi kang duweni pira-pira tindak lampa kang bagus, wal khususiyati lan kekhususan, yang duweni perilaku yang baik dan khususiyah. Alladzina istabasharu bi ni'matin wa fadlin minallah. Alladzina istabasharu kang bungah sapa hamalatis saringah bi nikmatin kelawan nikmat, wa fadlin lan keutamaan minallahi saking Gusti Allah. Bahagia itu dengan nikmate Allah niku maksude bahagia dengan pahala-pahala amalane sampean. Antuwaffiqona fil aqwali wal a'mali li ikhlasin niyyah. Kemudian setelah memuji datang Allah, setelah bertawasul kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tawasul datang keluarga sahabat lan para ulama, baru poin doa itu diutarakan datang Allah. Ini poinnya doanya. Mboten lho. Dadi kudu sowan presiden mboten iso langsung melalui MPR, DPR atau ya saking dhuwur. Dari bawah niku mboten saged. Bismillahirrahmanirrahim. Antuwaffiqona ing yen to nulungi sapa Tuhan ing kita fil aqwali ing dalam pira-pira ucapan, wal a'mali lan pira-pira amal perbuatan. Ya Allah, semoga Engkau memberi petunjuk pertolongan datang kami. Li ikhlasin niyati, maring murniaken niat, untuk memurnikan niat dalam segala perbuatan dan ucapan. Wa tunjihali kulli minal hadirina wal aibina matlabahu wa munah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tunjiha lan muga-muga nekaake sapa tuan likulin maring suwiji-wiji minal hadirina saking pira-pira wong kang hadir, orang-orang yang hadir untuk mendengarkan kisah kelahiran junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ikut menghadiri ini semoga diwujudkanlah matlabahu ing pira-pira ing perkara kang den suprih, matlabahu ing perkara kang den suprih kulin, wa munahu lan pengarep-arepe kulin. Semoga yang hadir dalam majelis pengausan dalu menika semoga disukseskan segala cita-cita dan apa yang dia pinta. Semua yang hadir dalam majelis ini semoga dikabulkan semua hajatnya. Wa tukhallisana min asris sahawati wal adwa'il qalbiyati. Wa tukhallisana lan mugi nyelametaken sapa Tuhan ing kita min asris sahawati saking blenggune pira-pira syahwat, wal adwa'i lan pira-pira penyakit al qalbiyati kang bangsa ati. Semoga Engkau selamatkan ya Allah kami dari belenggu syahwat, dari penyakit hati kados sombong, hasud, takabur, riya, ngujub, drengki lan sak panunggalane. Wa tuhangki kolana minal amani ma bikadonana. Wa tuhaqqiqona
wa tuhaqqiqa lan mugi nyatakake sapa Tuhan lana maring kita minal amali saking pira-pira pengarep atau harapan maing perkara bika kelawan Tuhan donanahu kang nyono sapa kita ing ma cepeten mboten ndangku ki rampunge tekan jam pira iki akeh banget donga ki kowe le mangan bakso piye kan urung lembar setengah mulane tak maca banter warai bakso kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takfiyana kulla madlahim mati wa baliyah. Sapa kita ing mampun ya Allah, wujudkanlah segala harapan yang kami sangkakan kepadamu ya Allah. Wa takfiyana lan mugi nyukupi sapa Tuhan na ing kita kullu mudlah himmatin ing saben-saben perkara kang peteng dedet. Ya Allah, cukupkanlah kami, jagalah kami dari segala sesuatu yang gelap gulita. Gelap gulita peteng dedet lalimengan peteng hati ya mergo kadang kakan sowan Gus BRI ya kadang peteng dedet niku. Yang tidak nampak bisa saja diisi di sisi yang dikehendaki itu segala musibah yang berat wa baliyatin lan musibah cobaan wala tajngalna mimman ahwahu hawahu wala tajngalna lan ampun dadosaken sapa Tuhan ing kita mimman saking wong ahwahu kang nibakake ing man sapa hawahu apa hawane nafsune man. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami ini termasuk orang yang dijatuhkan hawa nafsunya. Jangan sampai kita dijadikan orang yang ditunggangi hawa nafsu ngoten. Watu daniya lana min husnil yaqini kutufan daniyatan janiyang. Watu daniya lan mugi marakake sapa Tuhan lana maring kita min husnil yakin saking baguse yakin kutufan ing pira-pira moh daniyatan kang parek ing pira-pira woh daniyatan kang parek daniyatan tur kang anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anyar maksudnya anyar nembe diunduh ngoten. Ya Allah, dekatkanlah buahnya keyakinan. One sampean wis pasrah karo Gusti Allah kanthi yakin. Nah, akhirnya sampean akan diunduh. Nah, anyar sih teng mriki. Ya Allah, dekatkanlah buahnya keyakinan yang dekat, yang mudah untuk diraih. Jadi keyakinan di sini diserupakan laksana buah-buahan yang dekat dan gampang dipetik atau diunduh. Ya Allah, semoga Engkau dekatkan buahnya keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamhuanganna kulla dambin janainahu wa tamhuwa lan mugi-mugi ngilangi sapa Tuhan ngana saking kita kulla dambin saking saben-saben dosa janainahu kang nglakoni sapa kita ing dambi. Ya Allah, semoga Engkau hapus dari kami segala dosa yang telah kami lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasturani kullim minna aibahu wa ngajzahu wa hasrahu wa iyyah. Wa tastura lan yanto nutupi sapa Tuhan likulli maring suwiji-wiji minna saking kita. Ya Allah, semoga Engkau tutupi masing-masing dari kami aibahu ing cacate kullin. Semua cacat, semua kekuranganku semoga Engkau tutupi ngaten. Wa ngajzahu lan kelemahan apese kulin
wa hasrahu lan kekere kulin utawa tertahan dari melakukan yang tidak selayaknya, wangiyah lan kangelane kulin. Ya Allah, semoga Engkau tutupi dari masing-masing kami cacat atau kekurangan atau kelemahan dan susah ataupun kebingungan. Mulane negara kita niku apa nggih, mboten mudah gelisah, mboten mudah bingung. Sebab oleh pasrah temenan, yakin temenan ngoten lho. Wis pasrah tapi orang yakin. Aduh, ya kesel. Wong sing kaya ngono niku ya ngising mencret terus niku. Watu sahilalan mugi gampangaken sapa Tuhan lana maring kita min salihil amali saking baguse pira-pira ngamal ma ing perkara ngazza kang angel apa pira-pira pucuke ma durahu pira-pira pucuke kesulitan, puncak kesulitan wis jan mucuk banget nganti nglenting wujute muncuk niku pun. Nah niku pasrah kali Gusti Allah kanthi temen mengko dikepenakaken dipermudah malah diluwihi mangken. Ya Allah, semoga Engkau mudahkan bagi kami amal-amal kebaikan yang puncak dari kesulitan. Wa ta'umma jamana hadza min khazaini wa nahikas saniyah wa tu'ammalan jantam alan mugi meratani sapa Tuhan jamakna ing kumpulane kita hadza ing ikilah jamngan. Ya Allah, semoga Engkau mewarnai kumpulan kami ini, kumpulan yang mendengarkan maulud Nabi ini, min khazaini saking pira-pira gedunge, min khazaini manahika saking pira-pira gedunge pira-pira peparing Tuhan, as-saniyati kang luhur birahmatin kelawan rahmat wa maghfiratin lan pengapura. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi perkumpulan ini dengan rahmat dan ampunan-Mu dari gedung-gedung atau gudang-gudang pemberian-Mu yang luhur. Watu dimalan mugi nglanggengaken sapa Tuhan ngaman saking wong siwaka kang saliyane Tuhan ghinahu ing semugi jamngina siwaka sang kang sak liyane Tuhan ghinaka ing semugi jamngina utawa kulin. Ya Allah, semoga Engkau kekalkan kecukupan kami dari selain-Mu. Artinya tidak membutuhkan selain kepada Allah, merasa cukup, tidak tamak kepada orang lain. Allahumma innaka ja'altani kulli sa'ilin maqama wa maziyah wa likulli rajin ma ammalahu fika wa rajah. Allahumma du Gusti Allah innaka temen stune Tuhan mingka wa rajah jangal tan datosaken sapa Tuhan likulli sa'ilin maring saben-saben wong kang nyuwun makoman ing derajat pangkat wa maziyatan lan ing keutamaan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menjadikan masing-masing orang yang meminta sebuah pangkat derajat dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli rajin lan maring saben-saben wong kang ngarepaken ama ing perkara amlahu fika kang ngarep-arep sapa kulun ing ma warajahu lan tegese ngarep-arep sapa kulun ing ma. Ya Allah, Engkau telah jadikan setiap orang yang berharap kepada apa yang diharapkannya. Niki donga dados dengan harapan
disemogakan panjenengan teng mriki kondur nanti dipermudah segala urusan, sing putra-putrane padha kepengin daftar nopo dikampilaken, diparingi keberkahan ngoten lho. Dadi niki donga-donga napa berjanji, donga berjanji niku angel, boten kados kitab-kitab lintune nek berjanji niku. Rujukane niku angel. Dadi nyuwun ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sa'alnaka rajina mawahibakal ladunniyah. Wa qad sa'alnaka lan teman-teman nyuwun sapa kita ing Tuhan. Niki jane jenengan untung banget. Biasane mboten kathah. Niki kok pas donga panjenengan teng mriki. Niki kadang pun diniati niku mawon angel. Ini ana sing lucu maning Pak Tumen kali Pak Basar kok iso ngepasi pas donga ngono lho, rakaat wingi-wingi ngono lho. Niku angel niku. Niku mboten karena orang itu sing nglakokna niku nggih Gusti Allah niku. Niku angel. Jadi bukan karena orang repot, bukan karena apa. Memang minallah, kersane Allah. Angel. Jadi napa nggih? Biasane nggih mboten kathah-kados niki. Nah sing temenan iki terakhir iku 19 ngatiril. Nah, aktumen bisane dari ki mburi dhewe, modele iki wis entuk siji mengburi ngono langsung diwadhi tas, mbok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sa'alnaka rajina mawahibakal ladunniyah. Wa qad sa'alnaka lan temen-temen nyuwun sapa kita ing Tuhan rajina ale wong kang ngarep-arep mawahibaka ing pira-pira peparinge Tuhan Allah maksudnya Allahu niyata Allah laduniyata kang bangsa ngersane Tuhan. Laduni itu yang datang dari sisinya Allah. Nah ini ya semoga-moga jenengan tanpa sebab niku mangken. Ini pas donga niki laduniyata niki. Jadi laduniyata itu yang datang dari sisinya Allah. Jadi orang mergo apa-apa niku lho. Orang-orang dilalap bisa ngoten lho. Min ghairi tahab wala kasab, tanpa sebuah kesulitan. Tanpa sebuah kesulitan dan tanpa usaha yang keras. Nah niki. Jadi laduniyata. Jadi muga-muga masalah jenengan sing pun jan cara mesine berparat angel temen diatasi. Muga-muga dengan malam ini nih donga niki. Muga-muga diudari saking mak pinten-pinten keruatan dengan laduniyata kang bangsa ngersane Tuhan. Laduni itu yang datang dari sisinya Allah min ghairi tahab wala kasab, tanpa sebuah kesulitan dan tanpa usaha yang keras. Berarti dikasih dikucuri terus menerus datang Allah, saking Allah meskipun tanpa usaha. Nah itu laduni. Laduni itu dari sisi Allah meskipun tanpa sebuah proses. Itu kita minta yang pemberian Allah yang bersifat laduni. Fahaking lana ma minka rajauna. Fahakik mongko mugi nyatakake sapa Tuhan lana maring kita ma ing perkara mingka saking Tuhan rajaunahu kang ngarep-arep sapa kita ing maka dari itu ya Allah wujudkanlah apa-apa yang kami pinta darimu. Allahumma aminir rawati wa aslihir rawati war ra'iyah. Allahumma do Gusti Allah amin mugi-mugi ngamanaken sapa Tuhan arungati ing pira-pira perkara kang ngagetake. Ya Allah amankanlah, jauhkanlah dari hal-hal yang mengagetkan
dan mengkhawatirkan hati kami. Ngagetaken bahasa Indonesianya apa ya? Oh, ya bagus nek mengejutkan ngono, mengagetkan, masa mengejutkan. Mengagetkan mawon. Wa aslih lan mukim bagusi sapa tuan arrawngati ing pira-pira pimpinan pemimpin. Arrawngati ing pira-pira pemimpin, perbaikilah ya Allah pemimpin kami ya Allah. Itu alim, ulama, umara, pemerintah, Pak polisi, Pak tentara, lindungi, amankan. Perbaikilah pemimpin kami ya Allah. Orang alim, orang ulama. Kadang-kadang dumateng para alim ulama. Kalau alim ulama niku artine dumateng para tiang-tiang meriang ya gitu. Ngalim ulama ampun alim. Ngulama, nek ulama niku meriang. Sing kathah pancen meriang. Nggih kok. Oh, dana haji barang wae. Dadi korupsi. Waslih lan mukim bagusi sapa tuan arrongati ing pira-pira pemimpin. Perbaikilah pemimpin kami ya Allah. Ar-rangiyata lan rakyat wa'dhimil ajra liman jana hadal khaira fi hadal yaumi wa ajra wa'dhim lan mugi ngagungake sapa tuan al ajra ing ganjaran liman maring wong jangala kang dadosaken sapa tuan hadal khaira ing ikilah kebagusan, yaitu kebaikan, mendengar kisah-kisah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal yaumi ing dalam ikilah dina. Ya Allah, besarkanlah pahala untuk orang yang menjadikan kebaikan ini, untuk orang yang mendengarkan kisah-kisah maulid Nabi hari ini, malam ini. Wa ajrahu lan nglakokake sapa manhu ing hadzal khair. Allahumma jal hadhil baladata wasaira biladil islami aminatar rakhiyah. Allahumma do Gusti Allah ijngal mungkin dadosaken sapa tuan hadzal balada ing ikilah negara wasaira biladil islami lan sekari-karine pira-pira negara Islam. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini dan semua negeri orang Islam aminatan kang aman, ingkang aman, rakhiyatan tur kang makmur, subur, makmur, sarwa tulus, gemah ripah loh jinawi. Waskina lan mugi ngudani sapa tuan ing kita ghaisan lawan udan yang kang meratani apa istiabu saibihi miline panggonan miline ghais as-saba ing bumi kang rata, asab-saba ing bumi kang rata, warubahu lan pira-pira panggonan dhuwure saba-saba. Ya Allah, hujanilah kami dengan hujan yang mengalir hingga merata, baik tempat daratan, datar, yang tinggi, gunung, semua bumi-bumi rata dan bumi dhuwur itu terkena air hujan. Waghfir lina sijadil burujil muhancaratil maulidiyati. Waghfir mugi-mugi ngapura sapa tuan lina siji hadil burudi maring wong kang nenun ikilah pira-pira kemul utawa kain. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang merajut kain ini. Yang dimaksud kain ini nggih menika ungkapan-ungkapan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhajjara, al-muhabbarati, kang den paes-paesi, kang den apik-apiki, al-maulidiyati, kang bangsa maulid. Ya Allah,
ampunilah orang yang telah merangkai kisah Nabi yang indah ini. Inggih menika Sayyidina Ja'far bin Abdul Karim. Sayyidina Ja'far bin Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul bin Abdus Sayyid bin Abdur Rasul bin Kalandar bin Yasin bin Sayyid bin Isa bin Husain bin Mbah Yazid bin Abdul Karim bin Isa bin Ali bin Yusuf bin Mansur bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Ismail bin Musa Al-Qadim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Muhammad Zainal Abidin bin Azahid Al-Husain bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah, suami dari Sayyidina binti Sayyidatina Fatimah karamallahu. Jadi niki Sayyidatina binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man iku wong ilal barzanji maring berjanji, nisbatuhu utawi nisbate Sayyid Ja'far wa muntamahu lan sebangsa Ja'far, atau Sayyid Ja'far lan nisbat kebangsaannya kepada berjanji. Yang nama berjanji itu adalah sebuah daerah atau sebuah desa. Niku berjanji niku sebuah daerah atau sebuah desa teng daerah pundi? Cobi sing ngertos. Al Barzanji daerah di Kurdistan. Kurdistan niku daerah pundi? Irak. Sayyid Ja'far lan nisbat kebangsaan kepada berjanji. Yang namanya berjanji itu adalah sebuah daerah, sebuah desa di Kurdistan, Irak, yaitu Al Barzanji. Daerah atau desa berjanji ini dulu yang pertama kali meramaikan, yang membangun desa ini yaitu Sayyid Musa dan Sayyid Isa. Jadi dulu di akhir daulah Bani Abbas ada seseorang ulama besar yang menikah Sayyid Musa dan Sayyid Isa. Piyambake berdua berkelana hingga akhirnya sampai di sebuah daerah yang bernama Zahrosur atau Zahrizor. Zahrosur atau Zahrizor. Nah, ketika berada di daerah tersebut, beliau berdua tidur di bawah pohon. Nang kene ya wit rambil lah. Kemudian bermimpi berjumpa Kanjeng Nabi, dan yang bermimpi ini adalah Sayyid Isa. Sayyid Isa niku adiknya Sayyid Musa. Di dalam mimpi itu Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Sayyid Isa untuk tinggal di sana, mukim teng mriko teng daerah berjanji. Kanjeng Nabi bersabda, inna qabra akhihi fiha bihadil mahalun. Sesungguhnya di tempat inilah nanti menjadi kuburanmu dan kuburan saudaramu. Nanti di sini kamu bangunlah masjid dan galilah sebuah sumur. Akhirnya piyambake menggarisi tempat yang nanti akan dijadikan masjid
dan yang mau dijadikan sumur. Dengan tongkat beliaulah yang menggarisi. Ini di dalam mimpinya Sayyid Ngisa. Jadi Kanjeng Nabi itu memerintahkan kados niku wau teng mimpi. Kata Nabi, nanti di dalam sumur ini akan keluarlah air yang berlimpah. Dan di akhir mimpi itu Sayyidina Isa kemudian ubun-ubunnya itu dikecup oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah bangun tidur, Sayyidina Isa menceritakan perihal mimpinya tadi, datang kakaknya nggih menika Sayyid Musa. Salajenge bangun tidur, bekas kecupan Kanjeng Nabi, ubun-ubunnya niku bersinar, mambu wangi. Jadi ubun-ubunnya ini disentuh oleh tangan mulia baginda Nabi Agung Muhammad sampai dalam keadaan sadar. Ini terus bersinar terus, sehingga Sayyid Ngisa ini selalu menutupinya dengan serbane. Itulah asal mulanya berdirinya sebuah daerah yang bernama Barzanji, sebuah daerah di Kurdistan, Irak. Sampai sekarang menurut riwayat niku gitu se. Wahadal masjid wakin ila yaumina. Masjid ini yang dibangun oleh Sayyid Ngisa dan Sayyid Musa. Wahadal masjid wakin ila yaumina. Wahangking lahul fauza biqurbika warroja'a wal umniyah. Wahangkik lan mugi nyata akan sapa tuan lahu maring Sayyid Ja'far al fauza ing merkoleh perkara kang den sejo biqurbika kelawan para tuan dekat denganmu ya Allah. Warroja'a lan pengarep-arep sebuah harapan, wal umniyata tegese pengarep-arep, ya Allah wujudkanlah ya Allah keberuntungan memperoleh apa yang dikendaki oleh Sayyid Ja'far untuk bisa dekat denganmu ya Allah, dan wujudkanlah harapan Sayyid Ja'far al-Barzanji. Waj'al mangal muqarrabina makilahu wasukna. Waj'al lan mungkin dadosaken sapa tuan mangal muqarrabina sartane pira-pira wong kang den parakake makilahu ing panggonan utawa istirahate Sayyid Ja'far, wasuknahu tegese omahe Sayyid Ja'far. Ya Allah, jadikanlah tempat ngaso istirahat rumahnya Sayyid Ja'far bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Wastur lahu aibahu wajzahu wasrahu ayyah. Wastur lan mungkin nutupi sapa tuan lahu kadue Sayyid Ja'far ngaibahu ing cacate Sayyid Ja'far. Ya Allah, tutupilah aib beliau, wangat zahulan apese Sayyid Ja'far, kelemahan beliau, wahasrahu lan kekere Sayyid Ja'far tertahan, tidak bisa mengungkapkan sebuah bahasa, wangiyahu lan kangelane Sayyid Ja'far. Nah, lafat hasor lan lafal wangiyah ini menurut sebagian ulama, kalau hasor itu maknanya lemah, tidak bisa mengungkapkan bahasa yang indah, yang penuh dengan sastra. Kalau wangiyah atau ngayun itu secara umum tidak mampu atau lemah mengungkapkan bahasa secara tidak umum. Berdoa semoga beliau ditutupi dari kelemahan kita. Walikati biha wa qariha wa man asakha ilaiha sam'ahu asghah. Walikati biha lan wong kang nulis hadhil buruti, sebuah kain atau kemul, kisah-kisah Nabi yang diserupakan dengan sebuah kain yang indah. Semoga orang yang menulis berjanji ini semoga ditutupi aibnya. Wa qariha lan wong kang maca
hadhil burud ini berarti nek hadhil burud niku ngatofnya kepada waghfir lina siji hadhil burudi. Ya Allah, ampunilah orang yang menulis kisah maulid ini dan yang membacanya, yang memaknainya, juga yang mendapatkan ampunan, juga yang mendengarkannya semoga mendapatkan ampunan, yang membaca juga semoga mendapatkan ampunan. Waman lan wong asoho kang ninglingake atau memperhatikan ilahi maring qori samngahu ing pengrungune man wa asghahu lan tegese ninglingaken sapa man ing samngahu maring qori. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni orang yang mendengarkan bacaannya maulid. Jadi yang membaca ini didoakan ampunan, yang menulis juga didoakan dapat ampunan, dan yang mendengarkan pun juga didoakan mendapatkan ampunan maghfirahnya Allah. Allahumma wa salli wa sallim ala awwali qabilin litajalli minal haqiqatil kulliyati. Allahumma do Gusti Allah wa sallilan mugi paring rahmat takdim sapa Tuhan wa sallim lan mugi paring salam sapa Tuhan ala awali qabilin ing atase kawitane wong kang nrimo litajalli maring kebukake ati. Salawat salam dan berkah semoga tercurah datang orang yang pertama kali menerima tajalli atau kebuka hatinya minal haqiqati saking hakikat al kulliyati kang bangsa kesekabehane. Hakikat keseluruhan itu di sini ya maknanya itu junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alam semesta ini diciptakan itu dari nurnya Kanjeng Nabi. Awwaluman khalaqallahu nurun nabiyyika min nurihi. Lah niku ngaten. Permulaan yang diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi Muhammad. Nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sabilan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa man lan wong nasarahu kang nulungi sapa man ing Nabi wa walahu lan ngasihi sapa man ing Nabi. Salawat salam berkah semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga para pengikutnya, orang yang menolong dan mencintai Kanjeng Nabi kados kita niki ngoten lho. Sunnikatil adanu min wasfihid durriyi bi akratin jauhariyatin fasunnifat yang dalam selagine dan paes-paesi apal adanu pira-pira kuping min wasfihi hale saking nyifati Kanjeng Nabi ad-durriyi kang mencorong sifat-sifat Nabi yang gemilang atau bersinar bi akrotin lawan pira-pira anting-anting jauhariyatin kang bangsa inten. Salawat salam jauhariyatin kang bangsa inten watahallat. Salawat salam dan barokah semoga tercurahkan datang Kanjeng Nabi, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya selama telinga ini terhiasi dengan anting-anting mutiara atau sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang cemerlang. Jadi sifat-sifatnya Kanjeng Nabi ini laksana hiasan yang ada di telinga yang berupa mutiara. Watahallat lan selagine nganggo pepaes apa sudurul mahafili pira-pira ngarepe penganggone kumpul tempat-tempat majelis mahafil yang di depannya selama berhias yang di nang ngarepe berhias al munihati kang luhur
bingukuti hilahu lawan pira-pira kalung sifate Kanjeng Nabi, pira-pira sifat kang den serupaaken kalung, untean sifat-sifat Kanjeng Nabi ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Sifate Kanjeng Nabi pira-pira sifat. Semoga sholawat salam tetap tercurahkan datang Kanjeng Nabi sampai yaumul kiamah. Wa afdalu sholati utawi luwe utama-utamane rahmat takdim wa atammu taslim lan utawi sempurnane salam iku ngala sayyidina Muhammad. Muga-muga tetep ing ngatasé bendara kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i kang dadi pungkasane para nabi kabeh wal mursalina lan pira-pira utusan. Sebaik-baiknya salawat dan sesempurna-sempurna salam, salawat salam yang paling baik dan paling sempurna semoga tetap tercurah datang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penutup para nabi dan para utusan Allah. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wasobilan sahabate Kanjeng Nabi ajmain ala kabehane. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, para rawuh ingkang minulya, kita lajengaken dalam kehidupan barzah niku ada keterangan demikian. Thumma a'lam anna sa'ira ahlil kubur ahya'u hayatan barzakhiyatan ya'lamuna biha wa ya'lamuna wa yasma'una wa yaruna wa yarawna wa ya'rifuna. Mereka para ahli kubur atau barzah itu mendengar, melihat dan tahu siapa saja yang mendoakan, siapa saja yang ziarah kepadanya. Juga di sana mereka menjawab salam 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 ngoten niku kepada mereka yang berziarah. Jadi mereka tahu man zarahum wa man sallama alaihim wa yarudduna alaihi salam. Tapi jangan lupa wa yata'adzuna, mereka juga merasa tersakiti ketika anak-anak keturunannya itu melakukan sesuatu yang tidak baik, misalkan judi, mabuk, minum dan sebagainya, rebutan warisan. Nah, disinilah pentingnya anak turunnya kula sampean kabeh. Ketika kita berhasil mendidik, mengarahkan anak-anak kita datang kebaikan, ya mereka akan mendoakan, maca Yasin, tahlil, Quran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita gagal menjadi orang tua, ya jangan salahkan mereka, kita juga yang mendapatkan siksanya kelak anak keturunan kita ini. Itulah pentingnya pendidikan agama, ngaji penting. Pentingnya itu di situ. Ini ada riwayat, kita lanjutkan. Wonten riwayat saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ngan Ali radhiyallahu anhu, inna ashabal a'mali arba'atu khisali. Ada 4 hal yang paling sulit, paling angel. Nek cara wong Jawa ngarani ya paling angel ngoten lho. Sing pertama niku al-ngafku indal ghadabi, maafkan ketika dalam keadaan marah. Misalnya bapak muring-muring di ngapura, angel
pepet ngono mesti ya, bapak dublis. Well, nah ketika bapak marah kok maafkanlah bapak. Wangel niku wis ora mecucu wis wangel niku paling angel. Niku ngendikane kok niki. Ya. Ketika dalam keadaan marah terus waljud fil ngusra, yakni menampilkan kedermawaan di saat sulit utawa kere atau sederhana. Dalam keadaan melarat angel kowe, wangel. Loman ketika melarat yo angel. Nah niku sekawan niku nembe kali. Wal ngizah fil khalwati, mampu menjaga diri dari berbagai godaan ketika dalam keadaan menyendiri, menjaga diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu sendirian itu juga sangat sulit. Dan yang terakhir, wa qaulul haq waliman khafa liman yakhafuhu aw yarjuh, mengatakan sesuatu yang hak baik kepada orang yang diseganinya maupun orang yang mengharapkannya, berkata benar kepada yang ditakuti atau diharapkan pemberiannya. Ini juga sangat sulit, apalagi sekelas DPR. Kita lanjutkan. Pada hakikatnya kalau kita mau berangan-angan manusia itu mempunyai empat alam. Melalui empat alam, satu alam kandungan ketika kita dalam kandungan. Yang kedua, yang sekarang kita tempati yakni alam dunia. Yang ketiga, sebentar lagi akan kita jalani alam barzah atau alam kubur. Dan yang terakhir yaitu alam akhirat. Mula kita bahas yang nomor loro yaitu ngalam dunya. Jadi akhlak adalah bunga. Akhlak adalah bunga, ilmu adalah batang, ibadah adalah akar. Tanpa akar batang akan tumbang. Tanpa bunga batang kehilangan harum dan indahnya. Nah, santri adalah matahari. Kalau ia terbit, masyarakat akan terang. Kalau ia tenggelam, masyarakat akan gelap. Pesantren bukan hanya mencetak pintar, tapi mencetak benar. Semoga sedaya santri iya teguh seteguh karang dalam menjaga akidah, selembut embun pagi dalam menebar kasih sayang. Tak beleni maning. Semoga sedaya santri seteguh karang dalam menjaga akidah, selembut embun pagi dalam menabur kasih sayang, seterang matahari dalam menyinari zaman dengan ilmu. Anak-anakku sekalian, ulang ngaji iku dingendikaaken Hadrat Syekh Ahmad Zainuddin Kuwayuan ya. Iku wonten kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ngriku didhawuhaken ala innat taklim min ahimmi umuriddin wa la darajatil mukminin. Ngerti ya kowe kabeh, ngibadah mulang ngaji dadi guru kowe dingendikaken min ahammi umuriddin, luwe penting-pentinge perkara agama. Wala darajatil mukminin, jadi guru ya dhuwur-dhuwure derajate wong mukmin. Kapan nang desa niku ana sing gelem mulang alebata, nang desa ana sing gelem nelateni
mulangi turutan, mulangi sembahyang, mulang Quran, mulang safinah, nelateni, mulang salat niku agama nang desa sampean arep kejaga lan arep urip. Kita lanjutkan. Iftitah. Kembali pada kolbu. Saat masalah datang bertubi-tubi, jangan terburu-buru mencari jalan keluar. Tenanglah. Masuklah ke dalam dirimu, sebab sering kali kegelisahan itu lahir dari pikiran yang lupa akan Allah. Sampean diciptakan bukan hanya untuk memikirkan beban dunia, tapi untuk bersyukur, memikirkan rahmatnya. Itu bukti kasih sayangnya belum berhenti. Jangan pusing dengan masalah, karena kadang yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi ketenangan untuk melihat semua dengan jernih. Dan tidak ada urusan di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan selama kita melibatkan Gusti Allah di dalam kehidupan kita. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan dan sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Dan teng donya niki hanya ada dua masalah. Dua masalah tersebut nggih menika pertama, masalah yang dapat diselesaikan dan ini tidak perlu dipikirkan karena masalahnya dapat diselesaikan sehingga tidak bisa disebut masalah. Yang kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Nah, yang ini juga tidak kita ambil pusing, jangan dipikirkan karena tidak dapat diselesaikan. Hidup ini ibaratnya niku air laut, kadang ya pasang, kadang ya surut. Begitu pula perjalanan sampean. Ada masa sampean diberi nikmat, ada masa sampean diuji dengan kesulitan. Tapi ingat, dalam keduanya selalu ada kasih sayang Allah. Tugas kita hanya dua, bersyukur saat diberi kelapangan dan bersabar saat diuji, sabar saat orang duwe. Ketika hati sampean dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, bertanyalah kepada awake sampean dewek, apakah sampean sungguh percaya kepada Sang Maha Pengatur? Ketika hati sampean dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, bertanyalah kepada dirimu, apakah sampean sungguh percaya kepada Sang Maha Pengatur? Yakin apa orang? Rasa cemas, gelisah yang berlebihan bukan sekedar gejolak jiwa. Ia adalah tanda bahwa hatimu sedang berpaling dari yakin. Sebab siapa yang mengenal Allah, ia akan tahu bahwa takdir adalah benih kasih sayang yang belum tampak. Tugas sampean adalah berjalan, bukan menggenggam masa depan. Tawakal, karena masa depan sampean bukan ditentukan oleh kegelisahan dan diam mengurung diri, tetapi akan ditentukan oleh cinta dan kehendaknya yang tak pernah salah. Jadi berhentilah melamun, menyendiri. Sepotong besi bisa rusak karena karatnya sendiri. Jangan biarkan awake sampean rusak karena pikirannya awake dewek.
Sepotong besi bisa rusak karena karatnya sendiri. Jangan biarkan dirimu rusak karena pikiranmu sendiri. Tidak usah terlalu cemas, karena cerita hidup sampean ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Manusia terbiasa menghiasi lahir saat menghadap dunia, namun lupa membersihkan batin saat menghadap Allah. Padahal pakaian yang dikenakan hati jauh lebih penting daripada apa yang dikenakan jasad. Jika segala sesuatu itu adalah ciptaannya dan tiada yang benar-benar ada kecuali dengan kehendaknya, lalu mengapa hati sampean masih dipenuhi oleh selain Gusti Allah? Bukankah wujud yang sejati hanyalah miliknya? Maka bersihkanlah hati sampean, karena hati yang dipenuhi oleh dunia tak akan pernah benar-benar mengenal Allah. Pernahkah sampean duduk sendiri lalu menyadari betapa cepatnya waktu berlari, hari-hari berganti, usia pun berkurang, sementara amal kita sering tinggal di belakang. Dunia hanya persinggahan, tempat singkat untuk menanam kebaikan. Sungguh akhiratlah tempat tujuan, tempat kita kembali menghadap Ilahi. Lembutkanlah hati sampean dengan zikir, tenangkanlah jiwa sampean dengan sholat, karena hanya dengan mengingat Allah, hati yang gundah, gelisah, rusak, susah itu akan terasa lapang. Apa jadinya jika malam ini jenenge sampean dipanggil, tapi sampean belum sempat benar-benar bertaubat? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ngendika, dunia berjalan membelakangimu dan akhirat berjalan mendekatimu. Mila sampean jangan tertipu oleh yang menjauh, dan jangan lalaikan yang mendekat. Setiap kita ini punya salah, tapi yang jadi bencana ialah saat kita terbiasa dalam kesalahan. Jika sampean tahu betapa lembutnya Gusti Allah menunggu tobat sampean, maka sampean akan menangis, bukan karena dosa-dosamu, tapi karena sampean terlambat menyadari bahwa Dia tak pernah meninggalkanmu. Renungkanlah putra-putriku, akan keadaan di alam kubur adalah gambaran dari keadaan hatimu saat ini. Jika hatimu penuh ketenangan, keikhlasan dan cinta, maka kuburanmu akan menjadi tempat yang damai. Namun bila hatimu diselimuti kegelisahan, nafsu dan kebencian, maka di sanalah jiwamu akan merasakan sempit dan nelongso. Jadi rawatlah hatimu dengan kesadaran, karena apa yang kamu tanam di hati, itulah yang akan kamu petik dalam kehidupan yang akan datang. Mengapa mengaji kitab ini membutuhkan akal, tapi mengaji hidup menuntut kesadaran. Mengaji kitab membutuhkan akal, tapi mengaji hidup menuntut kesadaran. Kitab bisa dibaca dengan mata, tapi hidup hanya bisa dimengerti lewat pengalaman dan rasa.
Setiap langkah adalah pelajaran, setiap rasa adalah tafsir dari pelajaran dan perjalanan batin. Ilmu yang hanya disimpan di kepala bisa hilang, tapi ilmu yang lahir dari luka dan laku akan menetap di jiwa. Hidup ini adalah kitab yang terus terbuka, halaman demi halaman ditulis oleh waktu dan pilihan. Membaca kehidupan butuh keberanian, menafsirkan butuh kejujuran, menjalaninya butuh ketulusan. Karena pada akhirnya hidup bukan hanya tentang perjalanan, tapi tentang pengabdian, tentang memahami kemana dan untuk apa kita melangkah. Hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah pengorbanan. Berani hidup harus mau berjuang, berani berjuang harus mau berkorban. Tidak mau berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup alias mampus. Sekarang aku telah mengerti mengapa aku tak pernah diusahakan. Marahku selalu sampean biarkan, nasihatku selalu sampean abaikan dan tak pernah sampean dengar. Bukan sampean yang tidak mengerti, tapi aku yang seharusnya sadar bahwa kehidupanmu aku hanya setitik prioritas yang kalaupun aku kehilangan itu tidak akan berpengaruh bagi hidupmu. Angel tak beleni maning. Sekarang aku telah mengerti mengapa aku tak pernah diusahakan. Marahku selalu sampean biarkan, nasihatku selalu sampean abaikan dan tak pernah didengar. Bukan sampean yang tidak mengerti, tapi aku yang seharusnya sadar bahwa di kehidupanmu aku hanya setitik prioritas yang kalaupun aku kehilangan itu tidak akan berpengaruh bagi hidupmu. Aku tak lagi memohon. Dulu aku sering memohonmu untuk berubah, sering memintamu lebih peduli. Tapi semakin aku bicara, semakin aku merasa tak dianggap. Kini aku memilih diam, bukan karena sudah ikhlas, tapi karena aku lelah. Jika sampean sadar, syukurlah. Nek ora, ya wes lah ben. Aku tak akan lagi memohon, karena kasih sayang yang tulus seharusnya lahir dari hati. Di balik tenagaku yang sekarang ada luka memar yang masih selalu berputar dalam ingatan. Di balik tenagaku yang sekarang ada luka memar yang masih selalu berputar dalam ingatan. Tapi ini harus kukendalikan dengan baik agar aku tidak membenci siapapun dan keadaan ini berjalan seadanya. Indahnya rembulan sebab memantulkan cahaya sang surya. Indahnya muraqabah saat asmanya bersemayam dalam syair kolbu. Dalam sir kolbunya segala gerak dan diam terjaga dalam pandangannya. Indahnya musyahadah kala hijab terangkat dan tidak ada lagi selain doa yang berlecut. Kala hijab terangkat dan tidak ada lagi selain dia wujud makhluk sirna dalam kemuliaan wujudnya. Indahnya cinta saat fana menghapus segala keakuan, tiada lagi, hanya dia yang bakok.
kehidupan berjalan dalam hukum keseimbangan. Apa yang kita beri kepada semesta perlahan akan kembali kepada kita, entah dalam bentuk yang sama atau pelajaran yang belum kita mengerti. Orang yang merasa menang karena menyakiti sebenarnya sedang kalah dari jiwanya sendiri. Karena kemenangan bukan di atas penderitaan orang lain, tapi dalam ketenangan hati yang dekat dengan kebenaran. Balasan dari Allah bukan soal cepat atau lambat, tetapi ini soal tepat. Siapapun saja yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Saat penjelasan tak lagi berarti, ada orang yang bukan mencari kebenaran, mereka hanya mencari kambing hitam. Tak peduli sejelas apapun buktinya, mereka akan menutup mata dan memeluk cerita yang mereka sukai. Kita bisa mencoba menjelaskan, tapi yang memilih buta akan tetap buta dan menolak melihat. Untuk itu kita belajar diam, bukan karena tak mampu bicara, melainkan sudah cukup lelah dengan luka yang sama. Sepahit dan seburuk apapun kenyataan, kehidupan tetaplah kehidupan yang akan kembali terulang. Jadi beruntunglah mereka yang mau belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan selalu mengambil pelajaran dari setiap kesalahan yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Berani kotor itu apik, tapi pura-pura baik itu kotor. Apa gunanya mata kalau melihat orang dari telinga? Mulut digawe di depan supaya tidak bicara di belakang. Yang asli belum tentu murni, yang murni itu juga belum tentu asli. Simpan baik-baik kesombonganmu, Kang. Ingatlah, nang dhuwur langit ono langit. Banyak yang kupelajari dari kisah sendiri, menangis karena kehilangan, kecewa karena tidak dihargai, terluka karena dikhianati. Semua itu cukup memberikan satu pandangan bahwa kehidupan ini penuh liku-liku yang tidak terduga. Dimanapun aku bisa melihat bahwa tidak semua orang yang terlihat baik akan membuat baik. Bahkan orang terdekat sekalipun. Semua karena Gusti Allah yang menggerakkan hatimu untuk bersabar, niku Gusti Allah. Yang membuatmu kuat saat semua terasa berat, niku nggih Gusti Allah. Yang mengalirkan rizki dari arah yang tidak terduga, niku nggih Gusti Allah. Yang menenangkan hatimu di saat air matamu jatuh, niku nggih Gusti Allah. Menungso hanya perantara, tidak berharap kepada manusia. Kita akan sering kecewa, tapi jika bergantung kepada Allah, hati kita akan selalu tentram, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Aku sakit, tapi aku tak tahu bagian mana yang terluka. Ragaku tidak berdarah, tapi kenapa jiwaku seolah luluh lantah? Ragaku masih utuh, tetapi kenapa seolah jiwaku yang runtuh? Ingin sekali rasanya mengobati, tapi aku tidak tahu bagaimana yang tertikam belati, di mana letaknya. Anakku, seringkali kita tergesa-gesa menilai ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Padahal tidak semua yang tampak di mata itu sesuai dengan kehakikat di sisi Allah. Gusti Allah berfirman teng surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa ngasa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum
wa ngasa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sampean membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi sampean menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan sampean ora. Berhati-hatilah dengan jiwa yang telah terbiasa dalam kesendirian. Ia tak lagi bergantung kepada makhluk, hanya bersandar pada Sang Khalik. Dan titah semesta, ujian hidup ditempuhnya dengan dalam diam, luka dijahitnya dengan sabar, setiap badai dilalui tanpa banyak keluh. Saat hadir di tengah kita, ia membawa keteduhan, seolah jiwanya menyatu dengan angin dan cahaya. Tapi jangan sampai anggap lemah. Ia adalah penjaga api yang tersembunyi, tampak lembut namun tajam dalam kesadaran. Jangan remehkan dia, jangan dolimi dia, sebab bisa jadi ia termasuk golongan orang yang hatinya dijaga langsung oleh Allah. Dan apabila ia tersakiti, maka langit pun bisa bersaksi. Ini nutupe sing mandan kepenak. Iki kanggone sampean sing sampun gadah bojo kan. Nek misale arep ngumpuli bojone ya, yakni istrine sampean masing-masing. Niku nek iso nggih, aja awal bulan tanggal 1, juga aja nang pas tanggal pas tengah-tengah bulan yakni tanggal 15, utawa nang akhir bulan yakni tanggal 29 utawa 30 utawa 30 Krana iku boten sae nek cara Imam Ghazali. Komentar beliau teng Ihya Ulumuddin ngaten. Wa yakrahul jima'u fi salasi layalin nasahril awali wal akhiri wan nas. Yuqala inna syaitana yahdur fi hadhil layali, karena setan niku pada waktu niku hadir. Ada yang mengatakan inna syaitana yujaminguna fi hadhihi layalin. Ngoten jare Imam Ghazali, bahwa setan niku arep teko melu jima, melu ngumpuli bojone sampean. Jadi dieling-eling Kang, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, sak liyane monggo. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.